Saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom, shalom dan sekali lagi shalom. Semoga kita semua dalam keadaan sehat menyambut hari yang baru ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Karena kita tidak sendiri, Tuhan selalu beserta kita. Saya Pastor Eltus Mali dari Paroki Maria Rosa Mistika Sudiang Makassar. Kembali mengajak Anda sekalian untuk mendengarkan Injil dan inspirasi hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, Jumat dalam pekan biasa yang ke-10. Bacaan Injil dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Stefanus Chandra dari Seminari Tinggi Angin Mamiri, Yogyakarta. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra dari Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta dalam channel Renungan yang Sama Kita Cintai ini. Perikop Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini, tanggal 12 Juni 2020, diambil dari perikop Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai 32. Saya berharap kita semua yang masih harus tinggal di rumah karena pandemi COVID-19 ini membaca perikop ini bagi bekal hidup kita hari ini. Adapun tema renungan kita hari ini adalah selingkuh. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu kitab yang sungguh menyentuh saya ketika saya belajar kitab suci adalah kitab Nabi Hosea. Digambarkan sang nabi diutus oleh Allah untuk pergi dan mengawini Gomer binti Diblaim, seorang perempuan sundal. Dan dalam perutusan itu dikatakan dengan jelas kepada Nabi Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Allah." Kita bisa baca dari kitab Nabi Hosea pasal 1 ayat 2. Sewaktu saya pertama kali membaca ayat ini, saya sontak tertawa. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudariku? Karena saya teringat akan bahasa Makassar, bahasa yang saya pakai di kota kelahiran saya, Makassar. Kalau ayat ini diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Makassar, wah, bunyinya akan sangat kasar. Lampa moko, buntingko, siagam baine Sundala, nayanjo anak-anaknu menjadi anak-anak Sundala. Wah, ini sebuah ungkapan yang sangat kasar dan bisa mengundang dunia persilatan. Bapak Ibu saudara-saudariku, Allah terasa begitu geram kepada orang Israel saat itu. Mengapa? Allah Israel adalah Allah yang setia, yang mencintai orang-orang Israel dengan total, tetapi selalu dibalas dengan pengkhianatan dari pihak orang Israel. Relasi antara Nabi Hosea sebagai suami yang setia dan istrinya Gomer binti Diblaim yang adalah perempuan sundal menggambarkan model relasi yang terjadi antara Allah dan Israel saat itu. Israel selalu berlaku serong dengan menyembah Allah lain. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu bersama salah satu pilar yang menjadi ciri khas dari iman Katolik kita adalah kesetiaan dalam hidup perkawinan. Hari ini dalam bacaan Injil yang kita bisa baca bersama, Yesus mengangkat perintah untuk apa? Jangan berzinah. Salah satu perintah Allah dalam Dekalog atau 10 perintah Allah yang kita bisa baca dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 14. Ke level yang lebih tinggi lagi.
Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Matius 5 ayat 28. Persinahan dalam dunia modern kita terlahir kembali dalam wujud selingkuh yang sekarang ini makin marak. Karena manusia-manusia modern makin permisif dengan model relasi backstreet seperti ini. Ada umat yang pernah mengatakan kepada saya, "Pastor, tidak semua selingkuh itu zina. Zina itu jika selingkuh sampai berhubungan badan dengan yang bukan pasangannya secara iman dan hukum. Tetapi ada juga tahu yang cuma chatting-chatting via WA. Tidak sampai zina." Saya menjawab saat itu dengan nada sedikit kesal, namun penuh tanya. "Oh, maksudmu ada yang selingkuh tebal-tebal?" Itu. Kalau orangnya sampai zina dengan orang lain. Dan ada yang selingkuh tipis-tipis. Kalau chatting via, chatting mesra via medsos. Kamanjo. Dan dia menjawab, "Iya pastor." Inilah sebuah model permisif dari manusia-manusia modern sekarang ini. Yesus mengatakan hari ini, entah model selingkuh tebal-tebal atau model selingkuh tipis-tipis, hakikatnya adalah sebuah pengkhianatan akan kepercayaan. Lebih jauh bagi kita sebenarnya kepercayaan dalam relasi itu kita rusak dengan 3 pihak. 1, relasi dengan Allah. Allah mempercayakan kepada kita manusia-manusia Katolik sebuah panggilan mulia untuk mengungkapkan kasih-Nya yang setia dan tidak terbagi total. Dengan selingkuh, maka kita merusak panggilan mulia tersebut. Ingat, baik yang memilih dalam hidup imamat seperti saya maupun Bapak Ibu yang memilih jalur perkawinan, dua-duanya disebut sakramen. Kita mengungkapkan kasih Allah dalam relasi kita yang real, nyata dengan dunia, dengan sesama kita. Saya dipanggil untuk setia kepada Allah dalam kesetiaan kepada gereja umat Allah. Dan Bapak Ibu dipanggil untuk setia kepada Allah dalam kesetiaan kepada pasangan Bapak Ibu. Yang kedua, selingkuh merusak kepercayaan pasangan atau orang lain kepada kita. Selingkuh membuat hilangnya kepercayaan dari orang lain, apalagi pasangan kepada diri kita. Dan yang ketiga, selingkuh merusak kepercayaan kita kepada diri kita sendiri. Setiap manusia, Bapak Ibu, yang melakukan perselingkuhan selalu merasa tidak bebas. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa relasi tersebut tidak layak, maka harus disembunyikan. Orang yang selingkuh jika menelpon selingkuhannya tidak ada yang terang-terangan. Selalu berbisik di tempat tersembunyi atau menggunakan bahasa simbol. Karena sebenarnya mereka secara nurani tahu selingkuh adalah sesuatu yang keliru. Selingkuh adalah dosa yang memalukan. Karena memalukan, maka harus disembunyikan agar baunya tidak tercium dan jejaknya tidak terpantau. Inilah yang Paulus katakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Roma 6 ayat 20-21. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, Yesus memanggil kita untuk hidup sebagai manusia yang bebas dengan hidup total menjalani panggilan kita. Baik sebagai orang berkeluarga maupun yang menjalani panggilan khusus seperti saya. Semoga kita melaksanakannya. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudari, demikianlah Injil dan inspirasi hari ini. Semoga kita sekalian sungguh menghayati kesetiaan sebagai sebuah nilai yang terus kita perjuangkan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia dan kita dipanggil untuk setia. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Stefanus Chandra untuk pelayanan berupa renungan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Semoga Pastor Chandra tetap sehat walafiat, tetap penuh sukacita, dan selalu diberkati dan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mengalami kehadiran dan karyanya, khususnya para frater dan keluarga besar komunitas Seminari Tinggi Anging Mamiri Yogyakarta. Terima kasih pula kepada saudara-saudari yang telah mengikuti renungan ini sampai selesai. Saya persilahkan untuk meneruskannya kepada sesama anggota keluarga, kepada teman, juga di dalam kerukunan dan komunitas. Dan dengan demikian, firman Tuhan semakin boleh menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk membangun sebuah hidup yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.